Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan penuh berkah ini. Semoga hati kita selalu dipenuhi ketenangan, tubuh kita diberi kesehatan, dan kehidupan kita dilapangkan oleh karunia-Nya. Pernahkah Anda merasa begitu lelah dengan masalah keuangan yang tak kunjung selesai? Hutang menumpuk, usaha sepi, sementara kebutuhan hidup datang tanpa henti. Hati terasa gelisah, pikiran sempit, seakan tidak ada lagi jalan keluar. Malam panjang hanya diisi dengan kegelisahan, siang hari penuh dengan rasa cemas. Jangan panik, jangan putus asa. Ingatlah Allah selalu punya jalan. Ketika semua pintu dunia tertutup, pintu langit tidak pernah terkunci. Malam ini, saya akan berbagi satu amalan agung, sebuah zikir ringan yang bisa menjadi kunci rizki deras tak terbendung, bahkan berpotensi melunasi hutang yang menyesakkan dada. Insya Allah, amalan ini bisa diamalkan langsung oleh siapa saja, mulai dari malam ini juga. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, limpahkanlah kesehatan, keluasan rizki, dan keberkahan hidup untuk semua yang menonton ini. Ya Allah, anugerahkan pahala berlipat ganda untuk mereka yang menekan tombol like. Bukakan pintu-pintu kebaikan bagi mereka yang menekan tombol subscribe. Lipat gandakan pahala jariah bagi mereka yang membagikan video ini, dan curahkan rahmat serta syafaat Nabi Muhammad untuk mereka yang menuliskan solawat di kolom komentar. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini dengan kasih sayang-Mu yang tiada batas. Sahabat, tariklah nafas sejenak, rasakan bahwa doa ini telah naik ke langit dan insya Allah malaikat turut mengaminkannya. Mari kita tenangkan hati sebelum melangkah ke bagian berikutnya. Kisah inspiratif Pak Mahmud dan makna kesulitan. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita bicara dari hati ke hati. Pernahkah Anda berada dalam titik di mana semua usaha sudah dikerahkan, tapi hasilnya tak kunjung tampak? Siang malam bekerja, berusaha mencari tambahan penghasilan, bahkan rela meminjam ke sana kemari, namun hutang justru semakin menumpuk. Hati menjadi gelisah, dada terasa sesak, dan pikiran dipenuhi kekhawatiran. Saat orang lain tertidur lelap, Anda masih terjaga dengan tatapan kosong, memikirkan bagaimana esok hari bisa tetap bertahan. Ada banyak orang yang merasakan hal yang sama. Mereka merasa terhimpit, kecewa, bahkan putus asa. Namun sahabatku, jangan pernah lupa, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya dalam kesempitan. Ada jalan keluar dalam kesulitan, ada kemudahan. Izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata yang penuh hikmah. Di sebuah kampung kecil, hiduplah seorang lelaki paruh baya bernama Pak Mahmud. Ia dulunya seorang pedagang sembako sederhana yang usahanya sempat ramai. Namun setelah badai pandemi melanda, dagangannya sepi, hutang menumpuk, tabungan habis, bahkan ia hampir menjual rumah untuk sekedar menutupi kebutuhan. Malam demi malam ia lalui dengan air mata. Dalam keadaan terpuruk, ia mendengar dari seorang ustadz tentang sebuah amalan zikir ringan namun penuh berkeberkahan. Bacaan Alhamdulillah sebanyak 313 kali setelah sholat Isya diamalkan dengan istiqomah selama 14 hari berturut-turut. Awalnya Pak Mahmud ragu, bagaimana mungkin hanya dengan zikir sederhana dapat mengubah keadaan hidupnya. Tetapi karena merasa tidak ada jalan lain, ia mencoba dengan penuh keyakinan. Malam pertama ia duduk bersilah, meneteskan air mata, mengangkat tangan, seraya berkata dalam hati, "Ya Allah, jika ini jalan yang Engkau ridhoi, lapangkanlah hidupku." Malam kedua ia ulangi lagi, begitu seterusnya. Pada hari ke-10, datanglah seorang pelanggan lama yang membeli dalam jumlah besar. 2 hari kemudian, seorang kerabat yang lama tak berhubungan datang membawakan modal usaha. Subhanallah, dagangannya pun kembali ramai. Dalam sebulan, hutangnya lunas dan hidupnya jauh lebih lapang.
Inilah janji Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. QS At-Talaq ayat 2-3. Sahabatku, kisah Pak Mahmud adalah cermin bahwa siapapun bisa mendapatkan pertolongan Allah. Bukan kekuatan bacaan semata, tapi ketulusan hati, istiqomah dan keyakinan yang mengundang rahmat-Nya. Jika beliau yang terhimpit bisa bangkit melalui zikir ini, maka Anda pun bisa. Petunjuk amalan lengkap dan penutup. Sahabat yang dirahmati Allah, kita telah mendengar kisah inspiratif yang menguatkan hati, dan kini tibalah saatnya kita membicarakan inti dari janji yang telah disebutkan sejak awal. Masalah yang Anda hadapi, hutang yang menumpuk, rezeki yang terasa sempit, serta usaha yang seakan tak bergerak, semuanya bisa dihadapi dengan ikhtiar batin melalui doa dan zikir. Saat dunia menawarkan jalan yang terbatas, Allah menghadirkan jalan yang tak pernah terbayangkan. Amalan yang dimaksud adalah zikir agung, sebuah bacaan sederhana namun penuh kekuatan. Bacalah kalimat Alhamdulillah sebanyak 313 kali setelah sholat Isya. Lakukan ini dengan duduk bersila dalam keadaan suci menghadap kiblat. Sebelum memulai, bacalah surat Al-Fatihah 3 kali dan surat Al-Ikhlas 3 kali. Setelah itu, bacalah tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir masing-masing 33 kali, barulah dilanjutkan dengan bacaan Alhamdulillah sebanyak 313 kali. Amalan ini harus dilakukan 14 malam berturut-turut tanpa terputus. Jika suatu malam terlewat, maka harus diulang kembali dari awal hingga genap 14 hari sempurna. Inilah syarat istiqomah yang menjadi kunci terbukanya pintu rahmat. Sahabat, mari kita juga memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebab setiap kali sholawat kita naik ke langit, doa kita akan disertai keberkahan. Tulis sholawat di kolom komentar agar menjadi amal jariah. Siapa tahu ada yang mengaminkan dan doa Anda lebih cepat dikabulkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian kufur." Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Ayat ini menegaskan bahwa setiap kali lisan kita dipenuhi zikir, Allah pun akan mengingat kita dan melapangkan jalan yang terasa buntu. Sahabatku, yakinlah bahwa dengan niat tulus, hati ikhlas, dan langkah istiqomah, amalan ringan ini mampu menjadi sebab terbukanya keberkahan. Jangan merasa kecil dengan zikir sederhana, sebab yang membuatnya besar adalah Allah yang Maha Besar. Tarik napas dalam-dalam, pejamkan mata sejenak, rasakan bahwa doa ini sedang mengetuk pintu langit. Bersabarlah, karena jawaban Allah selalu datang tepat waktunya. Mari kita ulang kembali amalan utama yang telah kita pelajari. Bacaan Alhamdulillah 313 kali setelah sholat Isya. Diamalkan dengan penuh keyakinan dan istiqomah selama 14 malam berturut-turut. Amalan ini bukan sekedar untayan kata di lisan, melainkan kunci yang bisa menghadirkan ketenangan hati, kekuatan batin, dan jalan keluar dari himpitan masalah. Bayangkan ketika hati Anda sedang gundah karena hutang yang menumpuk, amalan ini akan menjadi cahaya harapan yang menerangi jalan menuju kemudahan.